Dr. Hajah Reni Marlinawati, nama itu begitu akrab melekat di telinga masyarakat Sukabumi. Sosok seorang perempuan ramah, cantik, energik, dan penuh perhatian kepada setiap orang yang ia temui. Sebagai seorang aktivis, Reni Marlinawati mengawali karirnya dengan berkiprah menjadi Sespri Menteri Koperasi dan UKM pada Kabinet Gotong Royong. Selanjutnya beranjak menjadi anggota parlemen selama 2 periode dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan duduk di Komisi 10 DPR RI dengan jabatan Wakil Sekretaris yang menangani bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan nasional. Ia juga merupakan anggota Badan Musyawarah DPR RI tahun 2014-2019. Perempuan yang lahir di Pelabuhan Ratu 10 Maret 1973 ini mengenyam pendidikan dasar sampai menengah di kampung halamannya, yaitu Sukabumi. Kemudian ia melanjutkan kuliahnya di UIN, Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan mengambil program studi pendidikan agama Islam dan lulus pada tahun 1997. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang pasca sarjana dan berhasil meraih gelar doktor di bidang manajemen pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Pada tahun 2006, beliau pun kemudian mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dan Universitas Negeri Jakarta. Debut Reni Marlinawati di bidang politik diawali sejak dirinya bergabung dengan salah satu organisasi mahasiswa. Ia pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi Ketua Umum Forum Mahasiswa Pasca Sarjana se-Indonesia. Pasca lulusan dari alma maternya, ia pernah menjabat sebagai Komite Perbankan, Dewan Pimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, yang saat itu dipimpin oleh Prabowo Subianto, serta pengurus di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Ia juga menjabat sebagai sekretaris di pimpinan kolektif Majelis Nasional KAHMI, menduduki posisi ketua pada organisasi Parmusi, ketua PP Wanita Persatuan Pembangunan atau WPP, serta wakil ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Berada di tengah para pria yang dikenal tangguh di dunia politik, tak membuat Sri Kandi ini canggung, apalagi gentar menghadapi berbagai serangan yang dihadapinya. Bahkan keberadaannya di tengah politisi Senayan memotivasi dirinya untuk lebih banyak lagi memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Keseharian di tengah kesibukannya di ruang publik tidak menghalangi Reni untuk berkiprah di ruang domestik sebagaimana perempuan lainnya. Ia tidak melupakan perannya sebagai istri yang mengurus suaminya, Muhammad Amin, dan menjadi ibu yang penuh perhatian bagi 4 putra-putrinya yang bernama Alivia, Barik, Taskia, dan Sabita. Tentunya tak ada gading yang tak retak, namun sosok Reni Marlinawati yang nyaris sempurna begitu menyisakan duka cita mendalam bagi setiap orang yang pernah mengenalnya. Dengan kepergiannya yang tiba-tiba untuk menghadap sang kuasa pemilik segala yang ada. Kami menyaksikan, mendengar, melihat bahwa almarhumah banyak jasanya untuk pembangunan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Banyak program kegiatan dari pusat yang dibawa oleh almarhumah untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, semoga amal kebaikannya jadi amal soleh dan mengantarkan almarhum menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami doakan di alam kuburnya, alam barzahnya selalu ada dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kegiatan kemasyarakatan, beliau selalu cepat tanggap dalam membantu baik dengan tenaga maupun dengan materi. Jujur, saya belum terlalu lama mengenal sosok beliau. Tapi dalam perjalanan, seolah-olah kita sudah menjadi sahabat yang lama. Sangat disayangkan beliau terlalu cepat meninggalkan kita semua. Dan sepertinya Sukabumi sangat kehilangan seorang tokoh yang merakyat. Semoga semua kebaikan dan perjuangannya beliau dalam memajukan pendidikan dan turut mencerdaskan kehidupan bangsa dibalas oleh Allah
dengan pahala yang sudah dijanjikan. Kami sangat kehilangan sekali dengan sosok Dr. Haji Harini ini, karena memang dengan bantuan tangan beliau, banyak anak kota dan Kabupaten Sukabumi dapat merasakan manisnya pendidikan. Beliau Sri Kandi pariwisataan di Kabupaten Sukabumi, juga sebagai inisiator untuk emansipasi wanita. Beliau juga politisi yang peduli terhadap pendidikan dan keagamaan. Selain itu, beliau sebagai karakter terbaik di partainya. Kami sangat kehilangan beliau, dan mudah-mudahan Allah SWT menempatkan beliau dalam nikmat kubur. Kemudian keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Selamat jalan Sri Kandi Cendikia, selamat jalan Melati Kesuma Bangsa. Jejak pengabdianmu kan tetap membekas tegas dalam hati sanubari kami semua.